Baik, selamat pagi Pak, nama saya Dr. Nyansa ya Pak, yang bertugas hari ini. Boleh saya tahu nama Bapak siapa? Umurnya berapa Pak? Baik, sesuai data kami ya Pak. Jadi hari ini kita melakukan pemeriksaan pernafasan ya Pak, mulai dari leher dan juga area dada nanti. Nanti Bapak juga saya minta presiden untuk membuka baju untuk mempermudah pemeriksaan, dan nanti saya minta Bapak untuk duduk untuk melakukan pemeriksaan dada bagian belakang. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau begitu boleh berbaring ya Pak dan buka bajunya. Saya cuci tangan dulu. Cuci tangan nama KWAO. Pertama, inspeksi keadaan umum. Pasien tidak tampak sesak, kemudian tidak ada napas cuping hidung, dan tidak ada penggunaan otot-otot bantu pernapasan seperti sternocleidomastoid. Kemudian inspeksi umum lainnya yaitu tidak ada suara serak, mengi ataupun stridor. Kemudian inspeksi kulit, tidak ada warna kulit pasien segar, tidak pucat, dan tidak ada sianosis yang terlihat. Kemudian inspeksi bagian leher, tidak ada bendungan vena yang terlihat. Kemudian tidak ada penggunaan otot sternocleidomastoid, dan tidak ada pembesaran kelenjar limfa yang terlihat. Kemudian inspeksi bagian ekstremitas, Bapak boleh seperti ini Pak, ikuti saya. Oke, baik. Ada celah, artinya tidak ada clubbing finger. Kemudian selanjutnya adalah inspeksi bagian dada depan, tidak ada bendungan vena, kemudian tidak ada ginekomasti, tidak ada benjolan yang terlihat, ataupun emfisema subkutis. Frekuensi nafas pasien 18 kali per menit, iramanya reguler, dan pernafasan pasien abdominal torakal. Oke, kemudian tidak ada penggunaan otot-otot bantu pernafasan. Kemudian tidak ada retraksi otot interkostal, tidak ada pelebaran sela iga yang terlihat. Kemudian diameter anteroposterior dan sagittal 1:2. Kemudian pasien untuk kesimetrisan statisnya simetris. Bapak boleh tarik nafasnya kemudian buang. Oke, untuk kesimetrisan dinamisnya juga simetris. Oke, baik. Dari inspeksi selanjutnya adalah palpasi leher. Di sini ya Pak. Di sini Pak, saya palpasi di bagian submandibular untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar limfa atau tidak. Kemudian ke otot sternocleidomastoid, kemudian ke supraclavikular. Baik, tidak ada pembesaran kelenjar limfa yang teraba. Apakah nyeri Pak? Tidak ya. Kemudian saya akan menilai apakah terdapat deviasi trakea atau tidak menggunakan 3 jari. Baik, tidak ada deviasi trakea simetris. Kemudian selanjutnya adalah palpasi bagian dada. Pertama dari palpasi umum terlebih dahulu di seluruh lapang paru. Jadi Pak, kalau nyeri tolong diberitahu. Apakah nyeri Pak? Tidak ya. Tidak ada benjolan yang teraba dan tidak ada nyeri. Selanjutnya adalah palpasi untuk menilai ekspansi dada dengan cara meletakkan kedua tangan dan mempertemukan kedua jempol di 3 lobus yang berbeda. Bapak boleh ikut instruksi saya Pak. Boleh tarik nafasnya Pak. Buang. Lagi Pak. Lagi Pak. Oke, ekspansi dada simetris kanan dan kiri. Selanjutnya adalah palpasi untuk menilai frenitus. Bapak boleh ikuti instruksi saya untuk bilang 77 ya Pak. 77 77 77 77 77 77. Oke, pemeriksaan frenitus sama kanan dan kiri. Selanjutnya adalah perkusi. Perkusi pertama adalah perkusi secara umum terlebih dahulu di seluruh lapang paru. Izin ya Pak. Kalau nyeri tolong diberitahu ya Pak. Apakah nyeri Pak? Tidak ya. Ini adalah palpasi secara sistematis di seluruh lapang paru mulai dari apex hingga ke bawah. Izin ya Pak. Oke, palpasi sistematis selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan penentuan batas paru. Pertama adalah batas paru dengan hati, mulai dari garis mid clavikula kanan, dari apex hingga ke bawah. Ini ya Pak.
sudah terjadi perubahan suara dari sonor ke redup, Bapak boleh tarik nafas yang dalam lalu tahan ya Pak. Oke, suara yang berubah jadi sonor lagi. Oke, suara sudah menjadi redup. Peranjakannya adalah 1 jari, kemudian 2 jari di atas batas paru dan hati ketika ekspirasi, 2 jari di atasnya lakukan palpasi ke arah medial untuk menentukan batas jantung kanan. Oke, terjadi perubahan suara dari sonor ke redup. Batas jantung kanan ditemukan. Selanjutnya adalah batas jantung kiri dengan lambung di garis aksila anterior. Izin ya Pak. Oke, sudah terjadi perubahan suara dari sonor ke redup. Bapak habis makan ya Pak? Oke, artinya lambung terisi penuh dan suaranya menjadi redup. Batas jantung, batas paru dan lambung ditemukan, kemudian 2 jari di atasnya lakukan palpasi ke arah medial. Oke, terjadi perubahan suara dari sonor ke redup. Batas jantung dan paru, batas jantung kiri dan paru ditemukan. Oke, untuk perkusi selesai. Selanjutnya adalah auskultasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Lakukan auskultasi dimulai dari bagian apex menggunakan bel. Izin ya Pak, nanti tolong ikuti instruksi saya. Tarik nafas ya Pak. Tarik nafas ya Pak. Kemudian putar ke area diafragma. Tarik nafas ya Pak. Buang. Tarik nafas ya Pak. 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 Oke, baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari bagian belakang. Pertama mulai dari inspeksi, mulai dari kulit, tidak ada bendungan vena, tidak ada tanda-tanda peradangan, warnanya segar, tidak pucat, dan tidak ada abnormalitas lainnya. Kemudian selanjutnya adalah pengamatan tulang belakang. Di sini tulang belakangnya lurus, tidak ada kifosis, lordosis ataupun skoliosis, tidak ada deviasi tulang belakang. Selanjutnya adalah palpasi. Pertama palpasi secara umum terlebih dahulu. Izin ya Pak, kalau nyeri tolong diberitahu. Baik, dari hasil palpasi tidak ada benjolan yang teraba dan tidak ada rasa nyeri. Selanjutnya adalah pemeriksaan ekspansi dimulai dari bagian bawah skapula. Boleh tarik nafas ya Pak. Buang. Tarik nafas ya Pak. Tarik nafas ya Pak. Oke, pemeriksaan ekspansi selesai. Selanjutnya adalah pemeriksaan remitus mulai dari area interskapula. Bapak boleh bilang 77 ya Pak. 77, 77, 77, 77, 77. Oke, pemeriksaan remitus sama kanan dan kiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi. Dimulai dari perkusi umum terlebih dahulu, dimulai dari bagian apex. Kalau nyeri tolong diberitahu ya Pak. Oke, dari perkusi umum tidak ada kelainan suara ataupun tidak ada nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkusi untuk menentukan batas paru belakang. Dimulai dari area interskapular, lakukan perkusi ke bawah. Baik, terjadi perubahan suara dari sonor ke redup. Kemudian hitung tingginya dengan patokan dari vertebrae C7. Kemudian lakukan hal yang sama di paru kiri, lambung paru kiri. Jangan di skapula. Oke, terjadi perubahan suara dari sonor ke redup untuk paru kiri, batas paru ditemukan dan ukur dengan patokan
vertebrae C7. Selanjutnya adalah auskultasi. Lakukan auskultasi di seluruh paru dimulai dari area interskapular dan apex. Bapak boleh tarik nafas ya. Tarik nafas ya, Pak. Oke. Kemudian tukar. Tarik nafas ya, Pak. Tarik nafas ya, Pak. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Satu lagi, Pak. Masukin. Oke. Auskultasi selesai, Bapak. Jadi hasil pemeriksaannya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya, Pak. Semuanya normal. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Baik, kalau tidak ada, terima kasih ya, Pak. Terakhir, rapikan alat dan mencuci tangan.